Assalamualaikum Muslim People, selamat datang di Muslimpreneur Talks, waktunya pengusaha muda muslim mengudara. Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi nih sama Putri di Muslimpreneur Talks yang akan ngebahas mengenai seputar entrepreneurship dan juga bisnis tentunya. Dan kita juga akan ngebahas apa-apa aja sih yang berhubungan dengan bisnis dan apa aja yang kita butuhkan selama kita itu ingin berbisnis dan juga menjalankan sih. Dan tak lupa bahwa kita akan membahas hal tersebut dalam perspektif atau kacamata Islam. Dan hari ini kita berkesempatan untuk membahas mengenai humas atau hubungan masyarakat. Tapi nih Gen Z atau kaum milenial saat ini itu kayaknya nggak kenal banget ya sama humas. Kita itu lebih kenal dengan bahasa gaulnya nih, alias PR atau public relation. Ini apa sih public relation? Yuk kita bahas apa itu public relation, terutama menurut pandangan Islam. Halo Muslim People, buat kalian yang pengen tahu pengertian tentang humas, humas adalah seseorang yang melakukan komunikasi dua arah antara organisasi kepada publik melalui kegiatan komunikasi antara organisasi dan masyarakat umum guna menciptakan sebuah citra publik yang baik agar tujuan dari organisasi tersebut tercapai. Hal tersebut diungkapkan oleh Effendi dan dijelaskan di dalam salah satu jurnal, yakni jurnal tersebut. Oke, di jurnal tersebut itu juga menjelaskan Muslim People bahwa sebenarnya mengenai public relation atau kehumasan sendiri itu masih sedikit yang mengkaji melalui pendekatan dalam paradigma Islam seperti itu. Rata-rata public relation ini masih dilakukan pengkajian itu dalam pendekatan Barat. Kalian tahu nggak sih Muslim People bahwa sebenarnya public relation atau kehumasan itu sudah lebih dulu dan telah lama diajarkan oleh Islam loh. Nah, kalian tahu nggak sih? Karena dari Dusuki di dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa sebenarnya pendekatan Barat terkait public relation ya, itu mengarah pada paradigma Barat tentang CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana CSR ini melakukan pendekatan secara materialistis daripada etis. Tetapi nih, seorang Dusuki itu mengungkapkan bahwa Islam itu telah lebih dulu lama mengajarkan mengenai konsep CSR baik melalui ayat Al-Quran, hadis, ataupun syariah. Nah, syariah di sini tuh apa sih? Syariah di sini merupakan berbasis ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana perbedaan ini yang membuat CSR dalam paradigma Islam itu sangat berbeda dengan CSR dalam paradigma Barat. Bahkan Dusuki juga mengungkapkan bahwa the concept of CSR is not foreign to Islam because it's embedded in Sharia. This Islam implies the inevitable need for companies to incorporate good CSR practices into business conduct. Dimana artinya adalah konsep CSR itu sebenarnya udah nggak asing lagi loh bagi Islam karena tertanam di dalam syariah-syariah yang ada di Islam. CSR ini sendiri itu menyiratkan bahwa kebutuhan yang tak terhindarkan bagi perusahaan untuk melakukan praktik CSR yang baik ke dalam perilaku bisnis. Karena di dalam perilaku bisnis tersebut itu kita harus attention terhadap masalah lingkungan, keselamatan kerja, kontribusi seperti amal, dan bermanfaat dan tidak berbahaya seperti itu. Bahkan nih, menurut Parsons ada 5 etika public relation. Di antaranya adalah berbicara tentang hal sebenarnya atau jujur. Yang kedua adalah tidak mengganggu. Yang ketiga bertindak positif. Dan keempat yakni menghargai privasi atau kerahasiaan pribadi. Dan yang terakhir adalah adil serta tanggung jawab secara sosial. Dalam melakukan kegiatan public relation nih,
terutama dalam kegiatan komunikasi ini perlu juga untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, di mana kunci sukses dalam komunikasi tersebut tentunya tergantung pada prinsip komunikasi dalam perspektif Islam. Oke, jadi sekian penjelasan Putri terkait public relation dalam sudut pandang Islam. Nah, jangan lupa terdapat 5 etika dalam public relation menurut Parsons dan juga sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, yakni terdapat berbicara yang sebenarnya atau jujur, tidak mengganggu, bertindak positif dalam berbagai hal, menghargai kerahasiaan pribadi atau privacy seorang klien, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada adil serta bertanggung jawab secara sosial. Lalu, eh, public relation sendiri tentunya memiliki prinsip-prinsip komunikasi dalam perspektif Islam agar mencapai komunikasi efektif, yakni terdapat qaulan syahid, qaulan maisyura, qaulan baligha, qaulan karima, qaulan laina, dan qaulan ma'ruf. Sekian dari Putri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, Muslim People. Assalamualaikum.